Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana kabar hari ini? Ya, alhamdulillah. Walaupun ini sudah jam terakhir tapi masih semangat. Iya. Tadi saya perhatikan Ibu Ismi keluar kelas di 7A, kalau tidak salah itu kelihatan seperti ada beban pikiran Ibu Ismi. Mungkin ada sesuatu yang mungkin Ibu Ismi mau ceritakan kepada saya. Iya Pak, ini sebenarnya saya ini ada sedikit masalah karena kalau saya melihat beberapa di antara anak-anak yang di kelas 7A ini ada yang gap antara yang siswa yang sudah tahu materi dengan yang belum tahu materi itu terlalu jauh. Ada yang betul-betul dia sudah paham, akhirnya kayak dia mau cepat-cepat dan bosan kalau itu terus. Tapi ada juga di satu pihak, di satu sisi dia mau terus diulang pembelajarannya. Baik. Jadi melalui percakapan ini apa yang Bu Ismi harapkan setelah kita mungkin berdiskusi sebentar? Saya sebenarnya mau mencari sebuah solusi bagaimana saya melakukan strategi dalam pembelajaran supaya semuanya bisa tercover dalam pembelajaran. Baik, jadi semoga kita bisa membahasnya lebih dalam. Saya tadi sangat tertarik dengan apa yang Ibu Ismi katakan bahwa di kelas 7A itu ada gap. Ya, ada Mungkin Ibu Ismi bisa menceritakan lebih lanjut gap-gapnya itu, ada contoh-contoh kasusnya yang gap bagaimana? Iya, gapnya itu dalam penangkapan materi dalam satu materi. Misalkan kalau saya mengajar, ada beberapa kelompok, ada memang kelompok yang satu kali dijelaskan atau saya sudah jelaskan, saya sudah ini, dia sudah langsung paham. Tapi ada satu kelompok juga yang mau diulang terus. Jadi dia tidak paham kalau saya pakai cara yang ini, cara yang sama seperti itu. Baik, saya sangat tertarik. Bismi mengatakan ada pada saat menjelaskan ada yang cepat mengerti Ya. dan ada yang lambat mengerti. Mungkin di sini kita bisa mungkin mengambil kesimpulan bahwa mungkin terjadi perbedaan pengetahuannya, tingkat pemahamannya. Ya, tentang pemahaman dan mungkin cara menangkapnya begitu. Oh iya. Dia mungkin tidak paham kalau cuma dijelaskan. Oh berarti berbeda-beda ya? Berbeda-beda antara mungkin, tingkat pemahamannya. Mungkin di sini kita nanti lihat mungkin anak-anak ada yang suka hanya membaca, ada yang suka hanya melihat, ada yang memahami jika berulang-ulang, dan ada yang cepat mengerti ya Bu. Ya, kemungkinan kalau saya memang perhatikan ke belakang ini dan saya introspeksi, refleksi, kemungkinan memang seperti itu. Mungkin yang kelompok yang harus berulang kali ini memang mungkin agak berbeda tipe pemahamannya dan tidak cocok dengan yang misalkan saya cuma menjelaskan, akhirnya dia harus saya pakaikan metode yang lain atau harus saya gabungkan berulang kali seperti itu. Baik. Ini ada kata-kata metode yang akan kita mungkin tidak lanjuti. Tadi Bismi mengatakan menyadari ternyata anak-anak ini berbeda-beda pemahamannya, jadi mesti ada metode-metode yang perlu diberikan kepada anak ya, supaya ada perlakuan berbeda ya begitu ya. Mungkin Bismi pernah dengar perlakuan berbeda itu dengan diferensiasi ya? Ya, saya pernah dengar kata-kata berdiferensiasi, tak cuma memang saya belum terlalu paham bagaimana penerapannya dalam kelas ini. Baik, tadi kan kita sudah bahas bahwa diferensiasi itu ada perbedaannya. Ya. Jadi mungkin Wismi ada rencana mungkin kedepannya menindaklanjuti perbedaan-perbedaan gap ini supaya bisa dipahamkan. Ada mungkin metode yang akan Wismi lakukan? Ya. Kalau saya rencananya setelah saya lihat ini beberapa pertemuan, saya mungkin akan memberikan beberapa metode dalam kelas, misalkan menjelaskan materi tentang pengukuran. Saya tidak hanya memberikan bacaan dari buku, tapi saya juga berencana mau membuat dalam bentuk video supaya tipe-tipe anak semua bisa tercover dengan beberapa metode ini. Ada juga mungkin langsung dengan percobaannya. Baik, berarti Bu Ismi nanti akan membuat beberapa konten yang berbeda ya? Ya, mungkin seperti itu. Mungkin yang dimaksud dengan diferensiasi konten. Iya. Selain mungkin dari kontennya, mungkin di prosesnya mungkin Bu Ismi akan melakukan sesuatu. Kalau prosesnya mungkin pengambilan atau apa yang aktivitasnya berbeda tidak? Rencananya juga seperti itu karena konten itu saya mau membuatkan rencananya kontennya video, ada juga bacaan dan satu dalam bentuk percobaan. Jadi otomatis juga prosesnya berbeda-beda. Seperti ada yang menonton video, ada yang menonton video, ada yang ada
bacaan yang saya berikan, ada juga dalam bentuk LKPD, dalam bentuk percobaan langsung. Nanti materinya apa tentang apa di sini? Materinya ini tentang pengukuran metode ilmiah pengukuran. Oh iya, baik. Berarti nanti produknya mungkin berbeda-beda juga ya? Produk yang dihasilkan Iya. ya berbeda. Iya. berbeda. Jadi kira-kira nanti besar harapan kalau kita coba ini Wismi bagaimana tingkat keberhasilannya kalau 0 sampai 10 kira-kira? Harapannya kalau karena ini pertama yang Iya. saya mau cobakan, Kalau skalanya 0 sampai 10 Wismi ambil ini berapa kira-kira? saya 9 lah kalau 9, bisa ya, 9. luar biasa. Karena kalau 10 mungkin masih butuh refleksi berikutnya Baik. lagi. Jadi tinggal komitmen Wismi untuk melaksanakannya. Rencananya Wismi laksanakan uji coba ini kapan? Rencana karena besok saya ada jam, jadi besok saya Oh, iya. laksanakan. Kira-kira dukungan apa yang Wismi lagi butuhkan selain faktor internal, eksternal mungkin dari kepala sekolah atau sejauh atau salah kepala sekolah apa yang Kalau saya mungkin memang membutuhkan karena ini saya berbasis video di YouTube, jadi kayak jaringan mendukung HP anak-anak yang karena mungkin tidak punya data, jadi bisa kita cover dengan menggunakan fasilitas sekolah, wifi sekolah. baik. Tapi luar biasa Wismi sudah menceritakan tadi masalahnya dan memecahkan sendiri ya. Ya, Jadi nanti alhamdulillah. besok saya minta izin Wismi untuk saya juga masuk melihat pusat observasi. Nanti sisi mana yang akan saya bantu Wismi perlihatkan, apakah dari segi modelnya, metodenya Pak, atau dari semuanya? Apa itu? Ya saya mau amati besok. Yang apakah sudah betul ini yang saya lakukan, apakah sudah masuk dalam kategori proses berdiferensiasi, karena kontennya mungkin saya sudah paham bagaimana bentuk kontennya, tapi dalam bentuk prosesnya saya mungkin Baik, nanti besok saya amati dan setelah kita observasi kita akan bercakap lagi Wismi tentang merefleksikan ini. Ya, baik Wismi, bagaimana perasaannya setelah kita berbicara ini? Ya, alhamdulillahnya saya lebih terbuka, dapat masukan, dapat solusi yang tadi di awal bahwa gap yang tadi yang jauh, semoga besok ketika saya memang betul-betul melakukan saya bisa memecahkan. Baik, jadi solusi yang timbul dari Wismi sendiri dari percakapan ini sebenarnya adalah untuk memaksimalkan potensi yang ada di Wismi. Ternyata Wismi paham bahwa ternyata ada kendala diferensiasi. Baik Wismi, terima kasih. Kita akan berjumpa besok ya untuk observasi. Ya, Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Harap semua yang hadir hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan Marwa juga ya, kemarin sakit, alhamdulillah sekarang sudah masuk. Selanjutnya Ibu mau absen dulu. Kita dulu absen. Yang pertama Angelina, ada Ibu Nendian, Ardan, Arifah. Minggu lalu kita itu sudah belajar tentang besaran pokok dan besaran turunan. Nah, Ibu mau refleksi dulu, mau tanya dulu, ada yang masih ingat apa itu besaran pokok, apa itu besaran turunan? Besaran pokok adalah panjang sama dengan N, massa sama dengan kb, intensitas cahaya sama dengan Nah, kalau
belajar dengan cara visual, yaitu nanti Ibu kasih video. Ada yang berminat dalam audio, kemudian kinestetis. Ibu sudah membagi kelompoknya berdasarkan gaya belajar kalian, ya. Untuk session 1, Ibu membagikan bahan bacaan yang ada di dalam buku cetaknya. Kemudian untuk session kedua, ini Ibu sudah siapkan video tentang materi pelajaran kita hari ini. Dan untuk session yang ketiga, ini kita akan melakukan sebuah percobaan nanti untuk melakukan sebuah pengukuran tentang benda-benda yang telah Ibu siapkan. Ya, jadi ada tiga session di sini nanti. Nah, silakan Ibu minta semuanya di sessionnya yang berbeda-beda ini itu untuk kalian baca dulu materi untuk hari ini, yaitu tentang cara pengukuran yang benar, ada di bukunya. Ini Ibu sudah siapkan atau sudah dibutuhkan bahan bacaan yang kalian akan baca untuk discussion ini. Ya. Nanti cari rumusan ide pokok yang ada dalam bahan bacaan ini, ya. Silakan diperhatikan video yang ini. Nanti kalian dapat mencari apa? Bagian dari penyelidikan IPA salah satunya adalah pengamatan. Pengamatan biasanya menggunakan panca indera atau lima indera. Tujuannya untuk mengukur volume benda yang ada berkurang. Berapa? Apa satuannya kalau volume benda? Meter kuadrat berapa? Nah, kalau yang ini caranya diukur berapa kali apa formanya apa yang gampang satu sisi saja, nanti bandingkan dengan ukur satu sisi panjangnya berapa kali. Tadi sudah dibagi semua berdasarkan station-stationnya. Nah, sekarang hasil dari kelompok yang kita kerjakan tadi sudah akan dipresentasikan oleh kelompok 2. Nah, silakan kelompok 2 yang dipresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menunjukkan hasil dari percobaan. Kami akan melakukan percobaan sederhana pada 14. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, videonya sudah, tugasnya sudah dikerjakan dengan baik. Sekarang Ibu mau bertanya siapa yang ingin menanggapi hasil dari temannya. Ya, silakan misal. Saya videonya sangat bagus dan menunjukkan observasi, hipotesis, dan rancangan percobaan, eksperimen, data, dan kesimpulan. Oke, ya itu tadi ya. Jadi ini contoh sebuah contoh sederhana yang menunjukkan langkah-langkah bagaimana membuat sebuah percobaan ilmiah, dimulai dari observasi, hipotesis, rancangan percobaan, kemudian ada data sampai mengambil sebuah kesimpulan.
bahwa alat ukur yang digunakan selalu pada angka 0 sebelum mulai mengukur. B. Pastikan alat ukur yang digunakan sudah mengukur secara tepat. Misalnya jika mengukur suhu cairan, termometer ada di dalam cairan, bukan di atasnya, juga tidak menyentuh wadah cairan. C. Selalu catat pengukuran disertai satuannya. Gunakan simbol satuan yang benar. Jadi itulah tadi materi hari ini. Nah, untuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mau sedikit mengevaluasi apa-apa saja yang telah kita peroleh hari ini. Ibu akan memberikan evaluasi di Quizizz. Ibu akan bagikan linknya di grup kelas. Silakan masuk di quizizz.com atau Ibu akan bagikan linknya ya. Nah, silakan. Ada linknya di grup. Di situ silakan bergabung menggunakan namanya, ditulis yang lengkap. Kita akan menunggu peserta untuk bergabung. Itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Kita sudah melakukan ada 3 tadi session. Ada session untuk gaya belajar siswa yang audio, ada yang visual, dan ada yang kinestesis. Nah, hari ini Ibu akan kembali merefleksi kalian bagaimana penampilan Ibu hari ini, bagaimana kesan kalian tentang mata pelajaran yang Ibu bawakan, apakah susah atau kalian merasa memang senang belajar IPA atau masih kesulitan sampai hari ini. Silakan, masukkan press dulu. Sudah disubmit. Kalau sudah disubmit, supaya di sini kelihatan nanti. Oh, ternyata seperti ini. Ada station namanya station untuk membaca. Jadi di situ masih berupa materi yang dari bukunya, dia bebas membaca di situ materinya. Nah, kemudian setelah itu station yang kedua, di situ saya siapkan laptop yang ada video tentang materinya. Kemudian yang terakhir station yang ketiga itu lebih ke kayak percobaan. Jadi di station ketiga nanti mereka langsung melakukan, karena tadi materinya adalah pengukuran, jadi mereka langsung melakukan pengukuran, ada ukuran balok sama satu benda yang tidak berukuran. Jadi saya pakai langsung 3 station itu untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran hari ini. Baik, tadi Wismi mengatakan bahwa ada membuat 3 session ya. Tapi Wismi kemarin kan kita sudah berkata, Ibu mengatakan bahwa akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di sini. Jadi tadi tuh yang kena itu pembelajaran berdiferensiasi kualitatif, proses atau produk? Kalau saya tadi itu saya pikir saya sudah ada kontennya, sudah buat prosesnya sudah terlaksana, karena saya sudah buat 3 produk dan prosesnya memang juga menyesuaikan dengan masing-masing konten. Baik. Sebenarnya Bismi apa tadi ada kendala pada saat pelaksanaan atau ada hal yang mungkin yang tidak terduga? Ya, sebenarnya kendalanya pasti ada, karena ada yang mau di situ-situ saja, misalkan dia cuma mau nonton video, dia tidak mau bergerak lagi ke stasiun lain. Padahal saya konsepnya adalah saya ingin mereka semua mencoba stasiun-stasiun itu. Setelah stasiun misalkan membaca, kemudian menonton, kemudian yang terakhir adalah praktikum, supaya saya pikirnya mereka bisa merasakan semua sensasi-sensasi yang ada di stasiun ini. Jadi seperti itu kalau tadi. Mereka tidak mau berpindah atau dia mau di situ-situ saja, tidak mau bergerak. Oh ya, ini ada yang menarik Bismi mengatakan bahwa ada yang dia tidak mau pindah ya. Berarti mungkin dia mungkin minatnya di sana. Nah, mungkin dari situ mungkin Bismi sudah bisa mengidentifikasi ternyata ada anak yang suka dengan gambar, ada yang suka dengan video saja, ya. Ada yang suka kinetis untuk bergerak. Ya, mungkin Bismi tadi kan berikutnya Bismi itu kedepannya kelompok-kelompok itu sudah bisa diidentifikasi tidak nama-nama tadi yang kan tadi sudah ada yang tidak mau pindah, sudah ini bisa diidentifikasi kan? Ya sudah. Saya sebenarnya sudah tadi sambil pada saat mereka melakukan pengamatan, jadi saya sudah bisa mengidentifikasi
observasi, oh ternyata yang ini memang butuh misalkan dia memang sukanya kinestetis, Iya. ada audio, ada visual. Ya, baik. Jadi kedepannya gimana Miss untuk melengkapi tadi hal-hal yang mungkin yang masih kurang itu? Apa hal yang mungkin Miss merencanakan di pertemuan selanjutnya? Sebenarnya saya mau ke depannya supaya semua stasiun ini terlihat lebih menarik. Mungkin juga saya juga berpikirnya bahwa mungkin mereka cepat pindah dari buku karena bosan dengan bacaan saja. Jadi ke depannya saya mau membuat sebuah bacaan yang juga lebih menarik, bukan coba sekedar buku paket, tapi memang saya betul-betul nanti mau bikinkan bahan bacaan. Rencananya saya mau bikin kayak komik begitu, komik pembelajaran. Jadi mereka selain membaca, mereka juga tertarik untuk Ya, mau sesuai dengan stay di minatnya, situ ya, ya, betul. stay di situ. Baik, itu yang tadi Bismi ceritakan. Kan Bismi tadi kan kemarin kita sepakat bahwa akan saya menjadi pengamat. Bismi kemarin meminta saya untuk mengamati apakah pembelajaran berdiferensiasi itu berjalan dengan baik. Baik, tadi Bismi sudah menceritakan, ternyata apa yang Bismi ceritakan itu sesuai dengan apa ya pengamatan saya. Tadi Bismi saya lihat di awalnya itu sudah melaksanakan namanya pembelajaran berdiferensiasi yang konten. Bismi sudah berusaha memberikan bahan-bahan ajar yang berbeda. Tadi saya lihat Bismi sudah membagikan ada bahan bacaan, ada video. Bismi saya lihat tadi meletakkan laptop, Ya, sudah jalan ke sini. Kemudian ada tempat khusus praktek ya tadi. Ya. Kemudian berikutnya yang saya amati tadi Bismi sudah jalan juga di prosesnya Bismi. Tadi sudah jalan. Bismi tadi saya lihat anak-anak yang suka dengan itu, dia aktivitasnya nonton, kemudian mengamati apa video-videonya. Kemudian ada saya tidak tadi juga ada siswa yang mengukur apa sebenarnya. Jadi itu. Jadi memang sudah. Kemudian yang terakhir menurut pengamatan saya, Bismi sudah bisa memaksimalkan potensinya karena sudah ada produk saya lihat tadi, tidak ada hasilnya. Anak-anak tadi saya lihat ada yang hasilnya berbentuk video, Ya, ada video yang membuat video, ada juga berbentuk laporan kegiatan yang praktek ya. Ini saya lihat sudah jalan semua Bismi, sudah kalau ada skala. Kalau Bismi skalanya tadi berapa kira-kira? Kemarin kan mengatakan mau skala 9 ya kemarin. ya. Tadi kira-kira skalanya berapa? Sebelum saya berikan skala juga. Kalau saya lihat sih memang tercapai karena saya tadi seperti yang Bapak bilang, tugasnya tadi saya sebenarnya memberikan kebebasan. Iya. Ada 3 jenisnya. Tugasnya yang ini boleh dikumpul dalam bentuk laporan, boleh misalkan dipresentasikan, dan ada yang berbentuk buat di video. Jadi saya sudah dapat kiriman link masing-masing ke kelompok. Oh, ada yang laporan saja, ada yang hanya. Jadi saya merasa bahwa mereka sudah tercapai untuk masuk di situ dengan proses pembelajaran yang saya lakukan. Kalau skalanya kalau sampai 10 berapa sih? Apakah tidak berubah yang kemarin atau berubah? Kalau saya mungkin tambah 9,5 karena saya ada sedikit Iya, betul. tinggi ekspektasinya ketika mereka mampu membuat video ternyata. Iya. Mereka Ternyata bisa di luar perkiraan mereka bisa membuat percobaan terus mereka memvideokan. Baik, kalau menurut penilaian saya justru nilainya ini 10 karena sudah saya cek, saya buat kemarin URL-nya sudah saya mati. Kemudian dari seluruh kegiatan kita Bismi mulai dari sebelum kita observasi dan sekarang apa yang Bismi rasakan dari diskusi kita ini sampai di terakhirnya? Ya, memang kalau saya mungkin menurutnya memang untuk mempersiapkan sebuah pembelajaran itu memang butuh step-step yang harus dilewati karena kita tidak langsung masuk memberikan materi, ternyata memang harus diidentifikasi lah, harus diracik lah dulu sebelum kita masuk karena kadang gagal, ternyata ini masalahnya, akhirnya tidak mencoba ulang lagi. Jadi perasaan saya memang kita seorang guru memang harus betul-betul mempersiapkan lebih panjang ini waktu sebelum masuk dalam kelas untuk 2 jam pelajaran atau 3 jam pelajaran, kita memang butuh 10 jam pelajaran sebelumnya untuk masuk menghadapi. Jadi Bismi mungkin merasakan ternyata kesulitan yang Bismi akan kemarin ternyata teratasi oleh Bismi sendiri dari potensi yang Ibu rasakan. Jadi memang tujuan diskusinya adalah menggali potensi seperti Bismi sebagai guru, dan kami harapkan juga Bismi nanti juga bisa dengan rekan sejawat lain yang kesulitan atau ada siswa misalkan
dalam kesulitan bisa mungkin dengan hal yang sama berdiskusi. Karena kadang-kadang anak-anak juga punya masalah tapi dia tidak bisa mendiskusikan dengan gurunya, ya dengan presiden. Jadi mungkin kalau kedepannya Bismillah yang punya masalah, kita bisa diskusi lagi Bismillah. Kita diskusi membahas tentang jadi ada 3 tahapan dari sebelum observasi dan observasi. Gitu ya Bismillah. Iya. Ya. Jadi apa harapannya mungkin Bismillah kedepannya lagi? Harapannya semua sebenarnya kegiatan ini misalkan memang seharusnya memang begitu, saling sharing dulu apa kalau misalnya kita dapat, terutama kalau walaupun mata pelajarannya sama, jadi kita memang diskusinya lebih dalam lagi karena memang kita sama, kita bisa merasakan apa yang misalnya yang saya rasakan. Jadi solusinya yang ditawarkan memang betul-betul tepat. Oke. Kedepannya semoga ini terus berlanjut. Oh, jadi harapannya kita akan diskusi lagi depannya. Ya, betul. Jadi banyak sekali manfaat yang dirasakan dari diskusinya Bismillah. Ya. Baik, demikian Bismillah. Jadi tidak ada hal juga yang mungkin yang saya ucapkan atau akan perkenan yang diinginkan. Semoga kedepannya Bismillah bisa kita menjadi yang terbaik di Islam. Karena nilainya tadi 10 Bismillah. Luar biasa. Demikian ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.